Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas karunia, atas nikmat, atas rahmat serta maghfirahnya, pada hari ini kita masih menjadi termasuk hamba-hambanya yang beriman dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam tak lupa kita sampaikan dan selalu kita hanturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyampaikan wahyu, ilmu serta bekal yang sangat berguna dan yang sangat bermanfaat untuk kita semua sebagai umatnya untuk menjalankan kehidupan, baik bermuamalah sesama makhluk ataupun bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah dan juga bertakwa. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Aisyah Masjid Jami'at Taqwa, untuk malam hari ini alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya kita masih dapat melakukan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salah satu anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, yaitu thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Maka pada malam hari ini kita akan mengulang kembali kajian dalam salah satu materi, yaitu merupakan kajian fikih dasar bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Ahmad Mustaghfirin MA, yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Nafa'anallaha bi'ulumihi wa bihusni adabihi. Semoga apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini menjadi bekal dan menjadi modal untuk kita semua dalam beribadah kepada Allah, dan semoga menjadi amal jariah bagi beliau khususnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, marilah sama-sama kita mengikhlaskan hati kita, kita mensucikan niat kita, agar apa yang kita terima, apa yang kita serap pada malam hari ini berguna untuk kita dan diberikan pahala yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Marilah kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Ahmad Mustaghfirin MA. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, majelis ilmu malam Senin Masjid Jami'at Taqwa Pondok Ranji
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian fikih salat, ya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan niat baik kita, langkah kaki kita ke masjid yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal soleh yang memperberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh-solehah, berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat untuk masyarakat dan agamanya. Kita doakan saudara-saudara kita yang pada malam hari ini tidak bisa ikut kajian karena sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, berikan kesehatan, sehat walafiat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah meninggalkan kita, berpulang ke rahmatullah, kita doakan mudah-mudahan Allah selalu memberikan ampunan, maghfirah, rahmah, dikumpulkan bersama para kekasih-kekasih Allah, para syuhada, para aulia, para anbiya, dipimpin oleh baginda yang mulia Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Dan mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari musibah dan bencana, khususnya fitnah di akhir zaman ini. Mudah-mudahan Allah selalu kuatkan iman Islam kita, meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyati sidqi wal qabul wa husulil amali wal ma'mul bijahi wa syafaatir rasul wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada pertemuan yang lalu membahas tentang rukun sholat. Kita sudah bicara tentang niat, rukun pertama, takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al-Fatihah, ya. Nah, setelah itu kita membahas yang rukun yang selanjutnya adalah ar-ruku'. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Berkata guru kami Syekh Abu Bakar, ya, beliau ya, yang mengarang kitab ini, jadi fikih kitab wa sunnah dari madhab yang 4, tapi ininya kita ke madhab Imam Syafi'i, ya, yaitu Syekh Abu Bakar Ismail namanya. Beliau mengatakan rukun yang ke-6 adalah ruku', wa huwa fardhun bil ijma'i fi kulli sholatin. Ruku' ini adalah rukun wajib, gitu, fardu, berdasarkan ijma' ulama. Ijma' ini kesepakatan ulama, ya. Jadi ulama sepakat bahwa ruku' ya, dalam sholat itu hukumnya wajib, rukun. Kalau ditinggalkan itu maka sholatnya sah atau enggak sah? Sah atau batal? Batal. Kenapa? Karena wajib, fardu, rukun. Kalau ditinggalkan, batal. Kalau lupa, nah beda lagi, nanti ada hukumnya. Nanti kita bicara setelah rukun sholat selesai, nanti kita bicara yang sunnahnya. Nanti kalau ditinggalkan gimana, ada istilahnya sanksinya apa, itu ada semuanya. Ya sudah, semuanya sudah ada di dalam aturan ya, Islam atau regulasi fikih, itu sudah ada semuanya. Nah, illa salatal janazah, kecuali sholat jenazah. Kalau sholat jenazah ada rukuk enggak, Pak? Sholat jenazah enggak ada rukuk, ya, enggak ada. Ada sujud enggak? Enggak ada. Ya, cuman berdiri aja, ya. Jadi ingat ada cerita yang lucu ini. Orang kita kan karena baik gitu ya. Orang Indonesia ini ramah. Jadi di Cengkareng, di bandara, di Suta, ada orang Arab datang. Orang Arab
landing gitu di bandara, di masjid bandara. Mau ada jenazah, Pak. Nah, kata orang situ, tuh ada syekh ini, kan pakai gamis, Pak. Dianggap kalau pakai gamis itu mesti ulama gitu, mesti syekh, mesti kiai, alim gitu. Padahal itu pakaian resmi, pakaian kebiasaan, pakaian harian orang Arab. Ya mau ke kantor ya pakai gamis, mau ke pasar ya pakai gamis, ya kan? Nah ini pikirannya, wah ini orang alim ini syekh gitu kan. Kita minta aja beliau supaya menjadi imam sholat jenazah. Ini ada jenazah, ini kebetulan ini katanya. Kebetulan ini katanya. Benar Pak. Ini orangnya, orang Arabnya juga udah tahu orang Arab kagak, orang ya, mau aja lagi dia. Udah akhirnya pokoknya singkat cerita dia mau tuh. Allahu Akbar kan. Jenazah. Taunya dia ruku. Udah mulai ragu ini. Jamaahnya Pak, makmumi. Hah? Emang ada ya jenazah, sholat jenazah ada rukunya? Udahlah biarin dah, namanya juga orang pinter kali gitu. Ini orang kita nih Pak. Saking baiknya ya gitu dah. Akhirnya dia tidal. Sujud. Lah kok sujud? Oh makin puyeng aja nih jamaah nih. Kok ada ini sholat jenazah, ada ruku, ada sujudnya. Ini gimana ceritanya? Pas begitu salam dia ditanya. Orang Arab yang gak mau kalah lagi. Syekh katanya. Emang ada sholat jenazah, ada ruku sama sujud? Apa jawabnya dia? Kasratul dzunub gitu. Dia kebanyakan dosa, makanya saya tambahin ruku dan sujud. Aduh. Waduh, ini orang ketahuan bodohnya, ya kan? Nggak ada dalam hadis, ya nggak ada dalam fikih kalau sholat jenazah itu pakai ruku dan sujud ya. Ini jangan diikutin kalau begitu, ya Pak. Jadi tidak semua orang yang pakai gamis itu orang alim ya. Jadi lihat dulu, ya, karena udah dia pakaian orang sana, gitu loh. Di sana memang biasa mau main bola pun ya. Ya kalau maksudnya yang orang awam ya gitu, orang-orang masyarakatnya biasa gitu, kadang main juga ya pakai gamis ya. Jadi emang dia pakaian ini tradisi dia gitu. Jadi ya jangan buru-buru ini dulu ya, dilihat dulu. Ya, baik. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 77. Itu firman ini dalil Al-Qurannya nih. Jadi fikih itu ada sumbernya Bu. Ya, jadi kita nih ibadah, muamalat, ibadah, beribadah, kita sholat, kita puasa, itu ada dalilnya. Ada acuannya, ada pegangannya gitu. Nah ini kalau kita ruku, mana dalilnya ruku Ustaz? Ini dalilnya. Di dalam Al-Quran di surat Al-Hajj ayat 77, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya, wahai orang yang beriman, sholatlah kalian, ruku, sujudlah kalian, dan beribadahlah kepada Tuhan kalian Allah, dan lakukanlah kebaikan agar kalian sukses dunia akhirat selamat. Jadi kalau mau selamat, beribadah kepada Allah. Ya, gak ada ceritanya orang berdosa, bermaksiat, minum minuman keras, narkoba, prostitusi, judi online, apalagi ya prostitusi segala macam ini kemudian sukses, nggak ada ceritanya Pak. Ya. Wow ada Pak dia saat itu dia kaya, iya kaya nanti ada waktunya, tunggu aja waktunya. Kalau nggak dia kena di APK, kalau nggak dia kena dikejar-kejar jadi buronan, kalau nggak dia anaknya kena juga narkoba harus menebus miliaran, masukannya tekor. Sakit lagi, stres, stroke, 3S. Silakan aja diamatin kalau nggak percaya. Nanti pelo gini nggak bisa ngomong. Mau gitu Bapak, mau kasih 1 miliar, tapi pelo. Nggak bisa makan, dikasih sate. Dikasih ayam, mau. Kita nggak bersyukur Pak. Kita dibajikan begini, orang enak ya kalau dia naik mobilnya mewah, terus ini. Nggak tahu kalau dia lagi dikejar-kejar, utangnya banyak, bingung bayarnya, karena demi gaya hidup. Kalau kebutuhan hidup makan murah Bu, yang mahal tuh sekarang lifestyle, gaya hidup. Ini jamnya 1 M,
ininya gantungan kuncinya aja berapa M. Terus ya. Oke. Lanjut ya. Jadi ini dalilnya, wahai orang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, lakukan kebaikan agar kalian, ya oke. Wa yatahaqqaqur ruku' inda jumhuril fuqaha. Nah, teknis ruku' ini gimana? Ini diajarkan sama ulama. Menurut mayoritas ulama, dikatakan sempurna rukuknya seseorang itu kalau bil inhina. Inhina apa? Apa namanya? Miring, nunduk gini. Ya, bukan ke bawah tapi lurus. Mohon maaf, antara pundak, apa ini namanya? Gigir, kalau orang Jawa bilang gigir, apa sih gigir? Punggung, ya benar. Jadi punggung, kemudian mohon maaf pantat, punggung, kemudian pundak, itu sejajar. Ya, sejajar. Jadi sejajar, bil inhina bihaisu, sekiranya tasilu, nyampe. Apa aliyadaini, kedua tangan, ila rukbataini. Jadi kedua tangannya posisinya berada di mana? Di lutut, kedua lutut. Dan nih, nanti saya praktekin. Ya kalau kayak gini mah susah Pak, teori ya. Ini memang praktek. Kalau fikih itu ada prakteknya, simulasi kalau bikin SIM. Ribet bener gini teorinya gini-gini. Udah langsung ya praktek. Gitu. Ternyata enggak sesulit yang kita bayangkan kan. Gitu kalau udah praktek mah kayak haji gitu. Haji kalau kita teorinya mah pusing Mbak. Ya. Rukun haji ada 6. 1 tawaf ini, terus tawaf ifadah, niat haji ihram, ya kan? Terus nanti tawaf wukuf, kemudian apa? Ya ada 6 tuh. Tertib, gitu kan? Aduh gimana ininya? Enggak kebayang balik pertama kali. Ya kan? Tapi kalau nanti udah ke sana, oh gini ya ternyata. Sederhana dan sebentar doang, cuma 5 hari selesai. Ya kan? Wa akmaluhu, dan sempurna, idealnya rukuk itu yakunu bitaswiyati ra'si, dengan sejajar kepala, wal azzi, dan mohon maaf pantat, wal i'timad biyadaihi, dan menyandarkan kedua tangannya, ala rukbataihi, di atas kedua lututnya, wa tafriji asabihi, dan jari-jari tangannya itu melebar, bukan begini, lebar. Wa tafriji, ya, asabihi wabasti zohrihi, dan lurus pundaknya. Jadi ya. Jadi Allah maha pemurah, maha pengasih, penyayang. Rasulullah juga sama. Islam ini agama yang sangat relevan, agama yang rahmah, agama yang penuh dengan kasih sayang. Jadi kalau memang tidak bisa, jangan dipaksakan Pak. Orang encok atau penyakit apa tuh, dia patah tulang misalnya, digigit bisa patah bener Pak, bisa ini nanti jatuh ya. Jadi kalau normal, sehat Pak ya, sehat Bu, normal, sehat, begitu. Tapi kalau nggak sehat, ada orang yang mohon maaf, karena gemuk gitu ya, obesitas, nggak bisa dia miring, itu nggak bisa. Dia begini, miring sedikit dong bisanya begini. Ini aja bisanya. Nggak sampai gimana, ya nggak apa-apa, orang yang jadi memang begitu kondisinya. Inilah Islam, agama yang real, realita yang begini nggak usah dipaksakan. Ya sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau normal ya memang begitu ininya. Mana dalilnya? Ini tadi Qur'annya di surat Al-Hajj ayat 77. Kalau hadisnya ini ada di Sunan Tirmidzi ya, dan Sunan Abu Dawud dari sahabat Abu Humaid dan Nasa'i, dan Sunan Nasa'i dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu idza raka'a, apabila ruku, i'tadala, sejajar lurus. Bahkan dalam riwayat itu Nabi kalau ruku itu kayak bisa digaris Pak. Kalau bapak-bapak menggaris gitu, itu bisa digaris gini. Kalau kita kan mungkin masih bengkok-bengkok ya. Apalagi udah tua. Udah pegel gini-gini.
Itu Rasul kalau udah ruku itu bisa, kalau digaris itu lurus gitu. Saking sempurnanya fisiknya Nabi. Nabi itu fisiknya sempurna, Pak. Udah diteliti itu dalam ulama sirah. Dari diameter dadanya berapa senti, kemudian ini itu ideal banget Rasulullah. Untuk ukuran manusia sangat ideal Rasulullah. Sempurna, paripurna sebagai manusia. Utusan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena idaroka i'tadaka ruku itu i'tadalah lurus walam yusawwib dan tidak miring gitu. Tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah. Ada yang enggak, ini jadi ke bawah gitu, miring ke bawah kayak mau jatuh gitu. Itu enggak ideal. Ya itu lurus tadi, tapi itu kalau kondisi normal ya. Kondisi abnormal, sakit ya enggak apa-apa, Allah Maha tahu ya. Allah Maha tahu dengan kondisi kita. Wa wadha yadayhi ala rubaiyati dan kedua tangannya diletakkan di kedua lututnya, gitu ya. Kemudian selanjutnya berdiri ya dari ruku, ya, berdiri dari ruku, arrafu minar ruku. Wa fardun dan itu juga hukumnya i'tidal itu hukumnya juga wajib ya indal jumhur menurut mayoritas ulama. Nah, mana dalilnya? Ada di dalam hadis, Pak. Ada sahabat datang karena buru-buru. Jadi udah ketinggalan masbuk. Sholatnya di belakang, Rasul lihat di belakang tembok gitu loh. Ya di situ ya, di belakang tembok nih. Kalau di kita tembok laku ya, yang kayak gini laku nih. Ya kan? Udah enak nempel, enak banget ya, Pak. Jadi di belakang tembok itu Rasul lihat gitu, wah sholat. Tapi karena dia buru-buru, itu kurang dilihat sama Nabi itu kayak nggak i'tidal gitu loh, kayak nggak ruku. Dia langsung gini, kayak ayam makan jagung. Gimana ayam makan jagung tuh gitu kan, kecepetan gitu. Akhirnya sama Nabi ditegur, hai sahabatku, alaika idza ataitas shalah. Kalau kamu mau sholat, jangan buru-buru. Alaika bil waqar was sakinah. Kalau kamu mau sholat, jangan buru-buru, ya kan? Tenang aja. Nah, kalau misalnya ketinggalan dan ini kan nanti bisa diiadah atau diulang atau ya maksudnya kalau masuk ya berarti kan tinggal ditambah. Gitu. Jangan gara-gara telat terus buru-buru akhirnya rukun-rukunnya ditinggalin, batal sholatnya. Enggak ruku, enggak i'tidal. Itu langsung sujud misalnya, ditinggalkan 2 rukun, ya batal sholatnya, harus diulang gitu. Nah, Nabi pernah menyuruh sahabat itu mengulang, karena kamu nih udah batal nih. Tadi rukunya ruku sama i'tidal kamu enggak. Saya lihat kata Rasulullah, saya perhatikan enggak sah itu. Akhirnya diulang sama dia. Ini dalilnya bahwa ruku, i'tidal, sujud itu bagian dari rukun sholat. Kalau memang bukan rukun pasti Nabi nggak suruh ngulang kan? Bener nggak? Logikanya gitu. Kalau memang ini bukan rukun Nabi nggak suruh ngulang. Tapi kan dia suruh ngulang. Berarti kata ulama karena Nabi menyuruh ngulang berarti yang tadi batal tuh. Maka ruku kasusnya dia ini ruku dan i'tidal itu menjadi wajib gitu ya. Nah itu jadi semua ada dalilnya. Nah kemudian sujud ini biar ya ini satu rangkaian ini. Sujud bahwa fardun bil ijma itu juga sama. Jadi tadi ruku, i'tidal, sujud ya. Itu urut itu. Ya enggak boleh ngacak, harus urut. Misalnya orang sujud dulu baru i'tidal atau baru ruku ya enggak bisa. Ya itu sudah. Jadi gini Pak, dalam Islam itu ibadah itu dibagi 4. Skemanya dibagi 4. Ini bisa dicatat ini. Enggak ada dalam kitab. Saya dapatkan pemahaman dari para guru. Pertama, ibadah yang ditentukan waktu dan tempatnya. Gak bisa diotak-atik. Pokoknya skema pertama itu. Ibadah yang ditentukan waktu dan tempatnya. Waktunya ditentukan, tempatnya juga ditentukan. Apa itu? Haji. Haji boleh gak di Aceh, Serambi Mekah katanya. Gak usah di Mekah Ustaz. Haji mah di Serambinya aja. Aceh, itu mah manasik haji Pak, saya bilang gitu. Bukan haji mah di sono tanah suci. Kalau di sini itu mah manasik, latihan, simulasi nggak apa-apa. Namanya latihan di sini di depan sini kayak anak TK gitu kan, dikasih replika Ka'bah-Ka'bahan. Ka'bah benerannya di mana? Ya di sono. Walaupun persis gitu.
Nanti misalnya ada multimedia dengan dimensi 4 dimensi. Saking kerennya Pak, saking hebatnya teknologi, itu kayak beneran. Kayak beneran ini Ka'bah nih. Dari ukurannya, dari apa, pokoknya beneran. Kira-kira terus apakah terus gugur gitu haji ke Mekah? Itu tetap itu bukan asli. Yang asli pakai shot di mana? Di sana Mekah. Ya, ingat nih, banyak orang yang sekarang tuh error. Terus udah ganti aja nggak perlu. Masya Allah, enggak sudah. Itu sudah jelas dalam Al-Quran. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang ditentukan. Kemudian di surat Al-Imran ayat 99, Inna awwala baiti wudhi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Walillah. Jadi ala nasi inna awal bait. Rumah yang pertama kali dibangun di Ka'bah. Ka'bahnya ada di mana? Ada di Mekah. Gak bisa Pak di sini Pak. Itu cuma manasik di sini, ingat itu. Hati-hati. Kenapa? Karena dia bagian dari yang skema satu, yaitu ibadah yang telah ditentukan waktunya, yaitu Asyurum Ma'lumat, yaitu Dzulqa'dah, ya Dzulhijjah, ya Muharram, yaitu bulan haji, musim haji. Tempatnya ditentukan di Mekah. Oke. Sekarang yang kedua, ibadah yang ditentukan tempatnya. Waktunya bebas kapan saja. Apa itu? Tempatnya ditentukan, tapi waktunya enggak. Apa itu? Ayo, ada yang bisa? Dapat door prize nih, Ustaz. Saudaranya haji, umroh. Umroh tempatnya di mana Pak? Sama kan sama haji kan? Sama. Tapi waktunya kapan umroh? Kapan aja. Kapan aja. Kapan aja. Umroh ya. Oke. Ketiga, kebalikan dari nomor 2. Apa itu? Ibadah yang ditentukan waktunya tapi tempatnya enggak. Apa contohnya? Sholat 5 waktu. Ditentukan apanya? Waktunya. Inna di surat Al-Ankabut. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat diwajibkan atas kalian di dalam waktu-waktu yang sudah ditentukan. Sekarang nih salat apa? Tadi kita kata Isya. Boleh nggak kita sekarang salat duhur? Kenapa? Bukan waktunya. Jadi ibadah yang ditentukan waktunya. Tapi tempatnya bebas. Di mana saja Pak sholat. Yang penting suci. Sholat, ini ada orang Jawa enggak? Ada orang Jawa enggak? Saya tanya orang Jawa nih ya, kalau orang misalnya orang Sumatera mungkin enggak paham. Orang Jawa saya tanya, boleh enggak kita sholat di langgar? Ini orang Jawa berarti. Orang Jakarta enggak boleh katanya. Masa sholat di langgar katanya gitu kan? Enggak boleh Pak, enggak boleh Ustaz. Boleh enggak sholat di langgar? Kalau orang Jawa? Boleh. Kalau orang Aceh menasa. Ya. Musola maksudnya Pak ya, melanggar ya. Jadi kalau sholat di musola ya boleh. Sholat di masjid, sholat di rumah. Boleh. Ya kan? Kalau sholat sunnah apalagi dianjurkan di rumah. Ya. Oke. Yang terakhir, yang keempat, skema yang keempat, ibadah yang tidak ditentukan waktu dan tempatnya. Waktunya bebas, kapan aja, tempatnya bebas, di mana saja. Apa itu? Apa Pak? Ibadah? Sedekah, ibadah sosial. Contohnya ngaji nih. Nabi nentuin nggak kita kayak ngaji nih? Harus malam Senin. Ada? Nabi nentuin gitu? Islam nentuin ngaji harus malam Senin gitu. Ada nggak? Ngaji kapan? Kapan aja. Di mana? Di mana saja, ya kan? Di rumah RT, rumah RW kita bikin sebulan sekali misalnya kajian bulanan atau pindah-pindah. Silahkan. Oh ini malam Senin. Ini program DKM, Masya Allah, inisiatif yang sangat luar biasa. Ya mengkaji
dari kitab-kitab ngaji beneran nih namanya. Ya, malam Senin, ya di masjid ini dikumpulkan bagus. Ini termasuk salah satu contoh dari bentuk ibadah yang tidak ditentukan waktunya dan tidak ditentukan tempatnya. Oke, dah biar jelas gitu gambarannya ya, betapa hebatnya agama ini. Jadi kalau misalnya saya pengen ibadah ya, tadi yang fleksibel yang ini, ya kayak sedekah atau misalnya bantu orang, itu kapan? Itu ibadah Pak, kapan aja. Kalau mesti harus bulan Ramadan, orang keburu meninggal, orang sakit nih, dia mau dioperasi, kemudian BPJS-nya misalnya nggak bisa cover, orang dia yatim misalnya, masya Allah kasihan banget ya, kita mau bantu dia, tapi nanti nunggu Ramadan aja katanya, nanti sedekahnya paling bagus Ramadan, ya keburu meninggal orang Pak. Ini nggak tahu skema ibadah, ini skema bantu orang itu skema ibadah yang keempat, tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan tempatnya. Orang dia udah membutuhkan pada waktu itu, ya udah secepatnya lebih bagus gitu. Oke. Sekarang kita tadi udah ruku, udah berdiri itidal, kemudian sudah sujud. Nah sujud ini Pak, ini sujud nih khusus untuk sujud ya. Kata guru-guru kami, perbanyaklah doa ketika sujud. Ada hadisnya dari Nabi Muhammad SAW di Musnad Ahmad, di Musnad Imam Ahmad rahimahullah. Riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid wa aksiru fihi du'a." Kata Rasulullah, sedekat-dekatnya orang kepada Allah itu adalah ketika dia posisi sujud. Jadi kalau ditanya, posisi apa yang paling dekat dengan Allah? Apa Pak? Sujud. Kenapa? Kata orang nih, kata ahli gestur, ahli sketsa, mahkota orang itu ada di mana? Kepala. Ya enggak? Makanya kepala itu menjadi ikon apa aja Pak? Contoh, pimpinan kelurahan, kepala desa. Ya enggak? Ya kan? Ada ibu kelurahan gitu. Ada pundak kelurahan. Enggak ada kan? Adanya apa? Kepala desa. Kepala sekolah, ya enggak? Apa? Kepala. Karena kepala itu jadi simbol kehormatan. Simbol kehormatan orang ditaruh di paling bawah. Gitu loh. Itu kan berarti posisinya sangat merendah sekali pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sujud diusahakan tuh bisa menangis gitu. Ya Allah, hambamu ini lemah banget, hambamu banyak banget dosanya ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, kedua orang tua kami. Dulu saya waktu kecil atau waktu muda susah banget dibilangin sama orang tua. Sekarang saya menyesal, sudah almarhum bapak, ibu sudah almarhumah. Aku menyesal ya Allah, gitu. Menangis depan Allah. Waktu sujud itu. Karena di waktu sujud itu, ya Allah kami punya putra-putri yang belum menikah, ya Allah sudah waktu menikah, kami takut fitnah ya Allah. Mudahkanlah jodohnya yang soleh, yang baik ya Allah. Bahagia hidupnya, sukses karirnya. Didoain Pak, putra-putrinya. Ya Allah berikan rezeki kami yang mudah, berikan rezeki yang halal, berkah. Doa waktu malam habis sholat tahajud, kemudian sujud. Kami diajarkan oleh guru kami, Ki Asrori di Surabaya itu. Beliau pendiri pesantren Al-Fitrah Kedinding di Surabaya. Kata beliau, kalau sujud, yang habis sholat, salat hajat gitu, itu sujud. Terus baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar 10 kali. Baca sholawat 10 kali. Baca Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah 10 kali. Kemudian berdoa kepada Allah. Minta sama Allah, apa saja minta. Minta sama Allah. Disitulah curhatnya sama Allah, di situ malam hari. Kalau bisa lampunya dimatikan sehingga lebih khusyuk. Ya, tangisilah dosa. Kalau kita nggak bisa menangis, pura-pura menangis. Ditangis-tangisin. Karena posisi sujud itulah posisi manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak doa dalam posisi itu kata Rasulullah SAW. Ya. Nah, wa yatahaqqaq sujud, sebentar lagi kita mungkin tanya jawab ya. Ya Ustaz ya. Nah, sebentar lagi. Wa yatahaqqaq. Nah, sujud itu syaratnya apa? Syaratnya ada 7, Pak. Ya. Nih. Wa yatahaqqaq sujud biwati sab'ati a'dha
Jadi sujud itu dikatakan sujud yang sah apabila dia meletakkan 7 anggota badan. Apa itu? Pertama, al-wajhu, wajah. Jadi muka ini apa kening ya, harus nempel di karpet ini. Nempel di ubin ini. Kalau gantung dia, nggak sah itu sujudnya, berarti nggak sah sholatnya, ngulang lagi. Gitu Pak, emang ketentuannya begitu. Yang kedua, ada 7 tuh, baru 1 ya. Kedua apa? Al-wajhu wal kafan, dan 2 telapak tangan. Ini telapak tangan nih, 2 telapak tangan Bu. Nih. Ya, ingat 2 telapak tangan nempel ke ubin itu. Jangan apa namanya? Mentang-mentang banyak duit kali atau lupa gitu. Gimana sih? Ada ke kantongnya, Pak. Ya sujud, jadi tuh sujud kayak motor, kayak tangan 1. Sah nggak itu sujudnya? Kalau sujud nggak sah, berarti sholatnya sah nggak? Kenapa? Karena sujud merupakan rukun. Karena kalau rukun ditinggalkan batal. Kalau sunnah nggak apa-apa. Ini rukun ditinggalkan batal. Ya makanya hati-hati, bisa jadi tapi kita minta sama Allah sesuai dengan kemampuan kita, pengetahuan kita. Kalau ada hal-hal yang tidak sengaja atau tidak tahu, ya ternyata ini kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dan memaafkan ya. Tapi kita berusaha dulu, kita belajar dulu semaksimal mungkin. Tapi dalam prakteknya mungkin ada yang kecil-kecil yang kita nggak tahu, misalnya kita kirain kita sarung ini bersih nih, ternyata mungkin ada kotoran cecak misalnya, kita nggak tahu. Itu nanti ma'fu anhu, akan dimaklumi atau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tapi kalau sengaja terus kita tahu, itu yang masalah ya kan. Oke. Kemudian yang tadi kita muka ini kening, kemudian 2 telapak tangan, warukbatan, dan 2 lutut. 2 lututnya juga sama, harus nempel itu. Ya, harus nempel. Nah, wal kodaman, dan 2 jempol. Di sini kodam itu ya telapak kaki. Kayak ini kan telapak tangan, ini telapak kaki. Jadi gimana? Jelas ya. Taufiknya harus jelas. Oke. Jadi dalilnya mana? Dalilnya adalah dari Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah SAW, dalam hadis yang sahih. Ya, ini riwayat Muslim, di Sahih Muslim, bahwa Rasulullah SAW idza sajada, apabila sujud, ya, itu maka sujudlah di atas 7 anggota badan, muka atau kening ini, kemudian 2 telapak tangan, 2 telapak kaki, 2 lutut, dan tadi? Udah ya, 7 ya itu. Itu kata di Sahih Muslim itu. Nah, dalam yasjud al-abdu, kalau tidak sujud dengan ketentuan yang ini, maka batalat sholatu, batal sholatnya. Wahtalafu, dan mereka ulama berbeda pendapat di dalam masalah sujud dengan hidung. Gimana kalau hidung? Qala aksarul fuqaha, mayoritas ulama mengatakan sujud di atas hidung sama wajib juga seperti yang lain. Tapi ada juga yang mengatakan, nih Imam Maliki kalau nggak salah, waqolal Maliki ya, kalau menurut Imam Maliki atau mazhab Maliki yang sekarang banyak kan di Maroko, Maliki itu, di Maroko sama di Perancis. Perancis itu banyak imigran dari Maroko, jadi banyak mazhabnya itu Maliki kalau fikihnya. Mereka mengatakan, kalau Imam Malik mengatakan nggak wajib, ya hukumnya sujud di atas hidung, ya itu nggak wajib, sunnah. Tapi kita kan Imam Syafi'i, ya, maka diusahakan hidung kita juga nempel ke ubin ya, gitu karena kita mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan wajib juga itu hidung menjadi bagian dari sujud. Saya kira itu karena sudah mau 10 menit lagi mungkin kita
tanya jawab aja. Kalau saya bisa, saya jawab. Kalau nggak bisa, PR nanti saya titipkan ke abahnya, apa namanya ini ya, ke Yusron. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Udah jelas semua ya Bu? Ya, silakan. Atil mukabbir saut. Aina mukabbir saut muhait faqat. Baik. Ya atil. Ya silakan disebutkan namanya dan pertanyaannya singkat ya. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oh silakan Mas. Silakan. Hmm. 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 Baik. Makasih. Untuk yang pertama, doa dalam sujud. Apakah boleh dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa yang selain bahasa Arab? Di dalam fikih, ada di dalam beberapa literatur ya, misalnya di Fathul Mu'in, Syarah Qurratul Ain, Imam Zainuddin Al-Malaybari. Itu ada juga dalam kitab Fathul Qarib, Ibnu Qasim Al-Ghizzi. Ada dalam Tausyih Syekh Nawawi Banten, ada juga dalam Al-Iqna' di Syarhi Khatib Syarbini ya. Ada juga Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, Imam Ar-Ramli. Imam Khatib Syarbini dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu dikatakan bahwa fa'in ajaza anil arabiyyati, barang siapa yang tidak bisa bahasa Arab, ya, tarjama bilughatihi, maka diterjemahkan dengan bahasanya dia. Fa inna Allaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu khabirun. Allah itu maha tahu dengan semua bahasa. Itu alasannya. Bagi yang tidak bisa. Tapi masa banyak begitu itu enggak ada yang bisa. Masa Rabbana Atina enggak bisa Pak? Gitu kan. Ya, bener enggak? Ya mohon maaf nih ya. Kan doa sapu jagat itu Rabbana Atina fid dunya hasanah, di doa Al-Qur'an itu. Di doa namanya doa sapu jagat, semuanya ada di situ. Ya Allah, Rabbana Atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ada semuanya di situ ya. Dunia akhirat Pak, semuanya. Jadi kan sebenarnya kalau kita mepet ya, doa apa pusing kita. Aduh mau minta apa ya? Udah Rabbana Atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang yang tawaf itu, kata guru-guru saya, kalau kita nggak apal doanya, udah Rabbana atina fid dunya, Rabbana banyakin. Bahkan di Sahih Bukhari dari sahabat Anas bin Malik, pembantunya Rasulullah, kana aksaru du'ain Nabi Rabbana atina fid dunya. Kebanyakan Nabi itu sering berdoa, atau kebanyakan doanya Nabi itu Rabbana atina. Orang kita kalau semakin panjang pakai bahasa Arab semakin keren. Ya belum tentu juga Pak, kalau nggak khusyuk udah gitu bukan berdoa tapi ngapalin doa. Ada orang yang membaca doa bukan berdoa. Ada, paham ya maksudnya? Ada orang yang berdoa, ada orang yang membaca doa. Ya, benar gak? Beda gak? Berdoa dengan membaca doa. Ya, nanti diangen-angen itu di rumah. Apa maksudnya ya? Ada orang yang berzikir, ada orang yang membaca zikir. Membaca doang gitu. Ya, ada orang yang berdoa, pada Allah berdoa dia. Ada orang yang baca doa. Nah, kalau bisa kita usahakan kita jangan sekedar membaca, tapi menyerap, mendalami, menghayati, ya, jadi merasakan. Karena doa itu apa sih? Doa itu kan memohon, bukti kelemahan kita. Gitu. Ya berdoa itu ibadah, kayak sholat itu, doa ibadah. Dikasih nggak dikasih, doa terus Pak. Jangan gara-gara nggak dikasih, itu kayak anak kecil jadinya. Dikasih terus dia ini, kalau nggak dikasih nggak. Enggak, kita doa tetap, habis sholat doa. Dikasih nggak kasih, atau belum dikasih.
pasti ada waktu Allah Subhanahu wa taala yang lebih tepat. Allah Maha tahu ini kapan dikasih orang kayak gini nih. Kalau dikasih sekarang nanti dia lupa diri, Mas. Jadi kita husnudzon dengan Allah, ya. Jadi kita terus berdoa. Oke. Intinya jadi boleh Pak, ya kalau memang ya boleh secara fikih, kalau memang dia tidak bisa, misalnya benar-benar mualaf, dia nggak pernah bahasa Arab, yang sudah tua juga kalau bahasa Arab lupa lagi, gitu kan? Umurnya udah 80-an, baru masuk Islam, ya nggak sempet lah kata dia untuk apa dan memang nggak bisa kata memorinya udah ini katanya lemah sekali kata dia. Ya udah, pakai bahasa Indonesia. Allah Maha tahu insya Allah, ya gitu ya. Yang kedua apa tadi? Oh ya, apa? Sujud. Oh iya tadi, ya berjamaah nih. Terus imamnya itu apa namanya sujudnya ada masalah gitu kan? Cacat lah sujudnya cacat ya, gantung. Tapi dia nggak penyakit kan? Mohon maaf ya dia normal ya. Bapak tahu? Jangan-jangan cuma suudon ternyata dia habis jatuh kecelakaan yang patah tulang kakinya misalnya atau lututnya sehingga nggak bisa untuk ini. Nggak bisa juga kalau memang kita yakin betul. Oh ya enggak dia normal kok. Dan apa bisa normal kita tahu betul ya kan nggak ada gangguan kesehatan terus dia apa namanya tahu atau sengaja gantungkan kakinya itu kan berarti batal sujudnya. Terus kita sebagai makmum gimana? Ada dua pilihan. Kita bisa mufarokoh namanya kalau dalam fikih. Mufarokoh itu niat apa namanya mengundurkan diri, apa sih mengundurkan diri? Melepaskan diri dari makmum. Jadi udah sholat sendiri. Itu enggak, jadi nggak ngulang tapi dia langsung dilanjut dengan sendiri gitu. Jadi nggak ngikutin dia. Udah sendiri aja udah. Dilanjut habis ruku, habis sujud yang kitanya yang sempurna dan duduk yang harus sujud lagi. Kemudian kalau masih rokaat sama sholat apa misalnya ini dilanjut sampai selesai. Dah kayak gitu. Dapat pahala jamaah. Dan niat dari awal itu sudah dapat. Tapi kalau misalnya kita apa ya itu bisa juga kita sampai selesai gitu karena kita bingung nih atau kita posisinya di depan kan susah kalau di belakang mungkin mufarokoh masih inilah kalau depan kan nanti apalagi belakangnya imam persis lagi kan jadi bisa fitnah nanti ini gimana itu bisa mengulang iadah namanya jadi bisa mufarokoh bisa iadah iadah itu diulang nanti setelah salam gitu karena ini nggak sah ini sholat saya maka pojok itu ya kan orang juga nggak ribut nah, antum sholat ngulang lagi sama kayak kita sholat Jumat misalnya nih khotibnya nggak membaca sholawat padahal sholawat itu rukun khutbah dia dari alhamdulillah langsung apa namanya usikum langsung wasiat takwa berarti ada yang diloncat rukunnya apa itu sholawat aduh gimana caranya dah selesai Jumat ikutin sholat Jumat setelah selesai Bapak minggir ke pojok sholat lagi duhur 4 rakaat itu ada dalam fikih Syafi'i pendapat Imam Rafi ada ya makanya dari sebagian daerah kalau apa namanya ada yang mereka kalau melihat misalnya jumlahnya kurang kan kalau Imam Syafi'i kan minimal 40 itu yang ber-KTP di situ domisili di situ bukan transit bukan jadi 40 warga tetap gitu kan itu minimal kok ternyata cuma ada 20 kurang 20 dan kita yakin betul ini kurang ini berarti kan ada syarat yang gugur tuh yang cacat maka nanti setelah Jumat kita minggir gitu kita sholat duhur ya suliyat duhron wallahu alam ya Pak ada yang lain silakan itu yang sependek yang kami tahu gitu silakan nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Anwar oh iya saya silakan ya hmm? Ya ya bahasa Indonesia eh, ya jadi di hati kita gitu ya bahasa Indonesia
Sujudnya juga. Hmm. Ya. Di dalam pandangan fikih, ya, hal itu diperbolehkan sepanjang tidak meninggalkan atau kalau dia sebagai makmum tidak ketinggalan dengan imamnya. Oh kalau sholat sendiri oke, itu nggak masalah Pak. Ya nggak masalah silahkan ya diresapi khusyuk dan ditambahkan dengan doa pribadi dengan di dalam hati dan bahasa Indonesia itu tidak dilarang. Ya, salat sunnah misalnya kita salat duha, tahajud ya, tahajud ya lagi sujud nih, ya Allah, ya setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhanallah 3 kali, terus ditambahin sendiri gitu, ya Allah, mudahkanlah rezeki kami, sembuhkanlah penyakit kami, anak kami, nggak apa-apa. Itu doa-doa yang sepanjang baik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan masih ada kaitannya dengan sholat. Maksudnya ini kaitan ibadah, bukan apa ya maksudnya, mohon maaf misalnya lagu atau apa, itu jelas batal kalau kayak gitu. Tapi kalau masih di dalam koridor doa ya atau tadzarru' atau munajat itu diperbolehkan kalau gitu ya. Oh alam. Apalagi sholat sendiri. Nah. Apa lagi? Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Aduh, ya ini sekedar aja dulu ya, karena kita belum nyampe nanti habis ini kita nanti rukun yang berikutnya itu baru nanti tasyahud ya dan sholawat ya kan, kemudian salam. Ini sebagai prolog atau mukadimah saja dulu ya Pak, sekedar dulu. Nanti kita akan pertajam lagi, dalamin lagi ketika membahas ini soal di pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan panjang umur, amin. Jadi tahiyat ini adalah ucapan atau doa yang berisi penghormatan ya kemuliaan kepada Rasulullah SAW ya, dan kita menyatakan tasyahud syahadat ya, bersaksi ya, berkeyakinan, berakidah ya, pernyataan kepada Allah ya, syahadatut tauhid dan syahadah risalah. Asyhadu an la ilaha illallah. Makanya dinamakan tasyahud. Apa tasyahud itu? Tasyahud itu kan menyatakan akidahnya, keyakinannya kepada iman kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu simbolnya dengan telunjuk, menunjuk. Kalau di keterangan Imam Subki di kitab Jamul Jawami itu dikatakan bahwa dari beberapa riwayat, khususnya dari Abu Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang memfoto, yang mempotret sholatnya Nabi itu, sahabat khusus. Ada sahabat yang khusus cuman ngamatin gitu benar-benar sholatnya Nabi kayak apa, itu ada sahabat kayak gitu khusus gitu, namanya Sa'ad bin Sa'ad As-Sa'idi. Jadi dia kayak ahli tentang gestur dan ininya Nabi waktu sholat itu kayak apa gitu. Itu kalau sekarang kayak apa ya, kayak fotografernya Nabi dalam bidang sholat itu. Sampai beliau tuh waktu gimana sih Nabi waktu gininya dilihatin itu, beliau nggak sholat. Oh gitu ya. Baru beliau meriwayatkan sampai sekarang ini. Salah satunya kata beliau, itu waktu tasyahud asyhadu an la ilaha illallah, itu kata beliau Nabi tidak memutar-mutarkan ininya. Jadi terus gini aja, Nabi tidak gerak-gerakan telunjuknya. Gitu. Di dalam riwayat itu. Di Sahih Muslim, bab tentang jenazah, kalau Rasulullah itu kalau ada orang yang meninggal, kemudian lewat, kata Nabi, kumu, berdirilah kalian, kemudian katakan la ilaha illallah sambil menunjuk, la ilaha illallah. Berarti menunjuk itu adalah simbol, ya, maknanya filosofi dari apa? Dari bahwa kita mengakui keesaan Allah, kebesaran Allah, kan gitu, itu loh. Gitu kan. Seakan-akan gitu bahasa tubuhnya Pak, ya kan? Itu loh Allah, itu loh Rasulullah. Makanya ini kan dengan dilambangkan dengan nunjuk itu. Ya. Ini yang kami dapatkan dari beberapa keterangan
yang kami tahu, wallahu alam bisawab ya Pak, ya lebih dari nanti lebih detailnya nanti kita akan sampaikan ketika kita bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang ya masalah itu tasyahud, sholawat dan salam. Itu habis itu selesai rukun sholat, nanti kita pindah kepada sunnah-sunnahnya sholat, dan nanti yang setelah itu yang membatalkan sholat. Enak, jadi lengkap gitu. Jadi insya Allah sempurna pengetahuan kita tentang sholat. Jadi kita tahu apa yang harus dihindari supaya nggak batal sholatnya, rukunnya apa, adabnya apa, sunnahnya apa. Kalau kita misalnya ngalamin namanya manusia Pak ya, Bu, kita kan bukan malaikat. Kadang-kadang lupa saking apa namanya karena sibuk, banyak pikiran gitu. Taunya, aduh, ya tadi tahiyat awal ketinggalan. Oh kita tahu diajarin di sini kata Ustadz, itu tahiyat itu hukumnya sunnah abad. Kalau ditinggalkan ganti sujud sahwi. Nanti kita praktekkan caranya. Gitu ya Pak ya, Bu, bisa dipahami? Insya Allah. Baik, karena sudah jam 8:30, insya Allah kan ya apa 8:30 kan? Benar ya? Belum kita ini irit ya sebentar. Mudah-mudahan walaupun sedikit yang penting bermanfaat. Amin. Ya biar sedikit, mudah-mudahan ya ini bisa membawa ilmu yang pengetahuan yang manfaat, aplikatif untuk kehidupan kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja. Ya, kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Kami mengucapkan terima kasih kepada guru kita Al-Ustadz Dr. Ahmad Mustafirin MA yang mana masih terus istiqomah untuk memberikan penjelasan kepada kita semua, memberikan pemahaman yang dimana saat ini tentang sholat. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi yang berbeda, dan insya Allah di bulan depan kita akan melanjutkan materi fikih dasar tentang sholat ini. Marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membuka buku yang Bapak Ibu pegang sekalian. Alhamdulillah ghafuri lil abdi dhil ghururi wal farqi fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wali anbiya khitama wa alal alil kirami wa sahbikan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal a'jami ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana ashrafna ala lazo ashrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi yasma'.
وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.